Selamat hari Minggu. Sebagai orang percaya, hari ini kita diingatkan bahwa persekutuan orang percaya tidak hanya terjadi dalam kenyamanan, tetapi juga dalam penderitaan. Di tengah rantai dan dinding penjara, Paulus dan Silas tetap menyanyikan pujian. Dan dari persekutuan itulah lahir pengutusan. Kepala penjara dan keluarganya mengalami keselamatan. Yesus dalam doanya yang terakhir sebelum disalib tidak berdoa untuk dirinya, tetapi untuk kesatuan para murid dan semua yang akan percaya. Kesatuan itu bukan tujuan akhir, melainkan dari pengutusan agar dunia percaya bahwa kasih Allah nyata di dalam Kristus. Dan pada akhirnya gereja diingatkan bahwa Tuhan segera datang. Persekutuan orang percaya dipanggil untuk tetap setia, menjaga harapan, dan berseru bersama Roh Kudus. Datanglah, sebuah seruan yang juga adalah panggilan bagi dunia untuk datang kepada sumber hidup. Ibadah hari ini, Minggu 1 Juni 2025, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Victor Hamel dari GKPB Dayana Pura, Bali. Kita akan memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari NKB 1, bait 1 sampai dengan 3, Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Sanjung alismu, haleluya, amin. Walau menyeru, haleluya, amin. Di surga yang bangga kita menyembahnya, bernyanyi selamanya, haleluya, amin. Pertolongan
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat di Bapos DKI Taman Yasmin, saya senang bahwa hari ini kita bisa bertemu lagi dan dalam firman Tuhan yang nanti akan disampaikan juga kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya, hari ini kita diingatkan bahwa persekutuan orang percaya tidak hanya terjadi dalam kenyamanan, tetapi juga seringkali dalam penderitaan atau juga dalam tantangan yang ada. Nah, saya kira ini juga terinspirasi dari apa yang kita akan baca nanti di dalam bacaan kita, bahwa Paulus dan Silas tetap menyanyikan pujian, dan dari persekutuan itulah lahir pengutusan. Kepala penjara dan keluarganya mengalami keselamatan. Dan saya kira dalam teks bagian yang lain yang kita baca nanti, Yesus dalam doanya yang terakhir sebelum menuju salib juga mengajak para murid untuk mengambil bagian dalam kesatuan dalam pelayanan para murid dan bagi semua orang yang percaya tentunya. Kesatuan ini bukan sebuah tujuan akhir, melainkan dasar dari sebuah pengutusan, agar dunia percaya bahwa kasih Allah nyata dalam Kristus. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Tuhan, gereja diingatkan bahwa Tuhan segera datang. Dan persekutuan orang percaya dipanggil untuk tetap setia, menjaga harapan dan berseru dalam Roh Kudus bersama dengan Roh Kudus Tuhan, datanglah, ya. Sebuah seruan yang juga adalah panggilan bagi dunia untuk datang kepada Sang Sumber kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menikmati persekutuan dan juga ibadah pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa kita yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu bersama dengan hamba-hambamu, umat Tuhan di Bapos DKI Taman Yasmin. Tuhan, perjalanan gereja yang begitu panjang dengan sebuah pergumulan yang tidak mudah, gumul juang yang terus ada di dalam setiap pelayanan yang ada. Kasih Tuhan menyertai hamba-hambamu. Bapak, kami tahu bahwa banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kadang-kadang keakuan, hal-hal yang kami kedepankan adalah diri kami sendiri. Tetapi seringkali kami lupa bahwa persekutuanlah yang menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan umat. Bahkan dalam hal yang paling sederhana, yang paling kecil dalam kehidupan keluarga kami. Bapak, kami diingatkan hari ini betapa pentingnya arti kesatuan dan persekutuan dan juga pengutusan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kami memaknai hal ini dalam kerendahan hati sambil kami terus mengatakan, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan ampunkanlah setiap pelanggaran kami, bahkan setiap dosa dan kesalahan kami yang kami tahu bahwa seringkali itu menghambat anugerah dan berkat yang Kau sudah berikan bagi kami dengan berlimpah-limpah, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Bapa, rendahkan hati kami untuk mengakui setiap pelanggaran dan dosa kami ini. Biarlah Engkau ubah menjadi hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan kelimpahan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Dengan satu keyakinan kami memasukinya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan diputihkan bersih
oleh kasih Tuhan melalui darah Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya bahwa pengorbanan-Mu menyelamatkan hidup kami. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara, mari kita menyambut firman ini dengan kita menyanyi satu pujian, Walau Dosamu Merah, dari NKB nomor 22 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Walau dosamu merah akan putih dan bersih, walau dosamu merah akan putih dan bersih, walaupun merah babi misi kan putih bersih, walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Dengar suara mengimbau, hai kembali padaku. Dengar suara mengimbau, hai kembali padaku. Sangat besar kasih sayangnya, agung dan ajaib. Dengar suara mengimbau, dengar suara mengimbau, hai kembali padaku, hai kembali padaku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kisah Para Rasul 10 ayat yang 43 mengatakan, sekali lagi saya bacakan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semua. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan firman Tuhan hari ini. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 429 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam masa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus.
Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan juga pasti tentu akan melakukannya. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan untuk memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga pemberitaan firman Tuhan hari ini boleh menjadi makanan rohani yang menguatkan iman kami, dan terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam arti persekutuan bersama-sama dan pengutusan di dalam Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul 16 ayat 16-34. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, "Orang-orang ini hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Hal itu dilakukannya selama beberapa hari, namun ketika Paulus sudah tidak tahan lagi, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Dalam nama Yesus Kristus, kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini. Mereka itu orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh kita orang Roma." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Namun, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi, tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga, terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, ia melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar, sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur 97. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling.
Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bacaan kedua, Wahyu 22 ayat 12-21. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Namun, anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu, bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita membaca Injil firman Tuhan kita hari ini yang terambil dari Yohanes 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Demikian kesaksian firman Tuhan. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku.
Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bapak Ibu umat Tuhan di Bapos GKI Taman Yasmin, senang sekali bahwa saya bisa diundang kembali di dalam persekutuan bersama. Saya kira ini satu hal yang luar biasa, karena media membuat kita tidak terbatas dalam ruang dan waktu dan dalam pemberitaan firman Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagi yang belum mengenal, saya pendeta Victor Hamel. Saya pendeta di Gereja Kristen Protestan di Bali, di jemaat. Saya melayani di jemaat GKPB Dianapura di pinggir pantai Kuta, yaitu pantai di Seminyak. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin punya kesempatan untuk hadir di dalam atau datang ke Bali untuk berlibur, silakan datang di jemaat kami, ada di dalam website atau di Facebook atau di IG GKPB Dianapura. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita bicara beberapa teks Alkitab yang tadi sudah kita baca, dan saya kira ada kata kunci yang kita hari ini bisa melihat, yaitu betapa pentingnya arti kesatuan di dalam tubuh Kristus. Karena kita melihat, kalau dari beberapa bacaan tadi itu kita bisa melihat bahwa kuasa kegelapan itu menghambat pertumbuhan iman. Jadi kalau tadi di dalam Kisah Para Rasul kita melihat ada cerita mengenai perempuan-perempuan petenung, ya. Dan kemudian di dalam teks kitab Wahyu juga disebutkan tadi bagaimana orang-orang yang penyembah berhala itu tidak masuk dalam kerajaan surga, bahkan yang melakukan tindakan-tindakan okultis, ya, seperti itu tidak masuk di dalam, karena memang itu di luar tindakan-tindakan yang bertertuju kepada penyembahan kepada Tuhan. Nah, saya paham Bapak Ibu, teks-teks seperti ini tidak mudah untuk direnungkan dalam konteks dibicarakan dan direnungkan dalam konteks modernitas, ya. Di mana kita cenderung melihat sesuatu itu biasanya dalam kacamata modern, gitu ya. Artinya hal-hal yang bersifat mistis, okultis itu dianggap sesuatu yang mungkin bukan lagi bagian dari kita karena modernisasi yang ada. Tetapi saya kira marilah kita belajar. Saya melayani di daerah dengan basis-basis pelayanan okultis yang begitu kuat, ya, yang ada di Bali ini. Kita melihat bahwa dalam kehidupan keseharian itu seringkali kita juga diperhadapkan pada hal-hal yang demikian. Nah, ini kadang-kadang bukan gereja, tetapi kita seringkali tidak mau melihat hal ini. Tetapi saya kira saya mau mengajak kita, meskipun ini bukan khotbah mengenai okultisme, tetapi saya ingin mengajak kita untuk memperlihatkan bahwa di tengah-tengah kita sebenarnya cukup banyak, khususnya bagi anak-anak muda, ya, yang banyak sekali dipengaruhi dengan tindakan-tindakan okultis. Saya menyebutkannya seperti itu, meskipun dalam bentuk-bentuk yang modern tentunya, ya. Ya, kita lihat ada percakapan-percakapan mengenai zodiak,
astrologi, dalam arti kita bisa memperdebatkan ini, tetapi ini sudah menjadi sebuah bagian dari situasi modern yang ada di media sosial misalnya. Jadi konten-konten TikTok dan Instagram itu membahas kepribadian, cinta, nasib berdasarkan zodiak, aplikasi horoskop harian juga ada Bapak Ibu ya. Kalau mau di download dan sebagainya itu banyak sekali, tapi ya untuk apa gitu ya. Ada spiritual tools online misalnya, aplikasi yang menjual energi positif, kalung perlindungan aura, mantra keberuntungan. Ya, saya kira cukup banyak sekali diperjualbelikan, barang-barang crystal healing, evil eye, tarot charms dan sebagainya itu dijual bebas, bagian dari ya saya kira ini sebuah perdebatan yang saya tidak ingin masuk di dalamnya dalam khotbah ini, tetapi begitulah situasi yang ada. Tarot reading, spirit guide online, TikTok live season dengan pembacaan tarot, itu banyak itu. Dan anak-anak muda mengikuti akun-akun spiritual modern ya, berbicara dengan roh-roh pembimbing dan sebagainya ya. Atau sekarang lebih banyak saya tuh penggemar menonton film yang tentunya film-film yang bagus begitu ya. Tetapi saya kadang-kadang melihat di banyak sekali film-film kita itu yang justru genrenya itu lebih banyak sekarang pada film-film horor yang sifatnya mistis dan mengajak kita untuk ada di sana. Ouija, Conjuring, Hereditary ya, yang mempopulerkan praktek-praktek pemandilan roh, dan film-film Indonesia saya kira cukup banyak sekali hal-hal itu. Coba pergi aja ke nonton di bioskop, lihat judul-judul film itu hampir rata. Spiritual new age yang disamarkan ya, latihan pernapasan. Saya kira latihan pernapasan itu bagus, tetapi dengan mantra-mantra tertentu, mediasi dengan tujuan penyatuan energi semesta, membuka cakra, banyak sekali ya yang saya kira kita perlu teliti dan hati-hati. Meskipun saya katakan bahwa ini sebuah perdebatan yang mungkin dalam konteks jemaat sering banyak dipertanyakan dalam diskusi-diskusi. Influencer, tokoh publik yang mempopulerkan mistisisme misalnya ya, jadi pesan dari semesta, energi semesta hari ini, atau hasil konsultasi spiritual ya, selebriti yang mempromosikan spiritual awakening ya, berbasis mistik. Banyak sekali menurut saya dunia kita sekarang ini dengan konteks okultis, saya mengatakannya demikian ya. Nah, kalau kita tidak menyadari atau kita menjadi bagian dalam konteks okultis itu modern ini, maka kita sebenarnya, menurut saya, kita sebenarnya sedang mengalami apa yang sering kita sebut dengan covert persecution. Jadi persekusi yang terselubung. Nah, ini covert persecution ini saya kira lebih bahaya dari physical persecution. Jadi kita selalu berpikir bahwa orang Kristen dianiaya, tidak boleh bangun gereja, tidak boleh mengembangkan pelayanan. Tapi jauh lebih daripada itu, kita sekarang sedang mengalami apa yang disebut dengan penganiayaan terselubung, a covert persecution, karena kita digiring akhirnya untuk taat, untuk tunduk kepada kekuasaan yang memang, kalau pakai bahasa ilmiahnya itu, penulis yang sering kali dikutip oleh banyak sosiolog, ahli-ahli politik yang dikatakan apa yang disebut oleh Gramsci sebagai hegemonik ya, itu semacam orang diminta tunduk taat kepada aturan yang sebenarnya itu menjebak, membawa orang kepada bukan menjadi sesuatu yang lebih baik, seolah-olah di dalamnya ada kebaikan tetapi sebenarnya sedang menjerumuskan dan akhirnya orang tidak bisa keluar. Ini hegemoni itu mengatasi, menguasai orang untuk membawa kepada sesuatu yang berdasarkan pada kepentingan yang ada. Nah, sadar atau tidak sadar Bapak Ibu,
terkadang kita sedang mengalami apa yang kita sebut dengan covert persecution, persekusi, penganiayaan yang terselubung. Okultisme modern menurut saya adalah salah satu yang dapat menyebabkan hal itu. Dan tentunya pengalaman saya sebagai pendeta yang banyak sekali melayani dalam bidang-bidang pelayanan okultisme ini, maka hal itu akan mengalami begitu banyak hal-hal yang negatif, ya. Mengapa begitu? Saya kira tidak ada satupun, saya mau ingatkan kepada kita, tidak ada satupun praktek okultisme yang membuat kita menjadi sejahtera, ya. Ada 3 hal besar sebenarnya yang dalam pengalaman saya dalam praktek-praktek pelayanan okultis ini seringkali menghambat atau membuat pelayanan ataupun keluarga ataupun pribadi itu mengalami yang saya sebut tadi, mengalami hal-hal yang negatif. Yang pertama biasanya adalah hancurnya persekutuan dalam konteks keluarga, misalnya suami, istri, anak-anak, cucu, menantu dan sebagainya. Jadi persekutuan itu hilang karena praktek-praktek okultisme ini. Dan hancurnya, yang kedua adalah hancurnya biasanya terkait dengan bisnis, keuangan kita dan seterusnya. Dan yang ketiga ada juga dalam hal sakit penyakit yang tiada henti. Jadi praktek pengalaman kami yang saya melayani di Bali itu banyak sekali hal-hal 3 hal ini yang menjadi domain dari isu-isu okultisme itu. Meskipun kita bisa membicarakannya secara ilmiah, tetapi saya melihatnya kok seperti itu dalam pengalaman-pengalaman saya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kisah para rasul tadi menceritakan mengenai hal itu. Bagaimana para wanita petenung dikatakan yang mau menghambat pelayanan atau persekutuan dari Paulus dan Silas melalui kuasa-kuasa tenungnya atau kuasa-kuasa okultismenya, ya, kuasa-kuasa okultisme. Tetapi kita lihat bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus itu jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa okultisme itu sendiri. Dan berujung pada pembentukan kembali persekutuan di dalam Tuhan. Ya, kita lihat pertobatan dari kepala penjara di Filipi itu. Dan ini juga ditegaskan dan dicantumkan dalam kitab Wahyu bahwa segala kuasa di luar kuasa Tuhan, dan di sini disebutkan beberapa tadi dikatakan, yaitu yang terkait dengan praktek okultisme seperti tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, tidak memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Satu ilustrasi, satu pemahaman mengenai arti keselamatan itu. Dan ini kemudian menarik bahwa untuk melihat bahwa bagaimana okultisme ini dapat menghancurkan gerak layan dan persekutuan umat. Tapi saya senang bahwa teks Yohanes yang ada bagi kita hari ini memberikan catatan penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Meskipun teks ini tidak berbicara mengenai praktek okultisme secara langsung, tetapi inspirasi dari 2 bacaan, yaitu Kisah Para Rasul dan Wahyu, itu memberikan inspirasi mengenai tanggapan Yesus untuk mengatasi gerak okultis yang merambah dunia saat ini, khususnya bagi gereja dan persekutuan orang percaya. Dan satu kata yang Yesus sampaikan untuk mampu mengatasi hal ini, yaitu kesatuan dalam pelayanan bersama. Saya kira pesan penting dari Tuhan Yesus adalah kepada murid-muridnya adalah kesatuan, gerak langkah yang sama, satu di dalam pelayanan bersama. Saudara-saudara, kita memang tidak mengokuskan pada hal-hal yang bersifat okultis khotbah hari ini. Tetapi saya mau mengatakan bahwa tantangan gereja hari ini memang tidak mudah. Saya tahu bagaimana Bapak Ibu di Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin Bogor ini tidak mudah menjalani perjalanan-perjalanan gereja. Tapi saya kira satu pesan yang penting bagi kita hari ini, jangan kehilangan arti kesatuan. Saya mungkin terlalu tajam untuk mengatakan bahwa ada sebuah covert persecution. Tetapi paling tidak
Usaha untuk memecah belah persekutuan adalah bagaimana cara-cara okultis modern itu berusaha untuk menghancurkan persekutuan yang sudah dibangun sejak lama. Saya tahu bahwa begitu banyak hal-hal yang mungkin menekan, banyak hal-hal yang mungkin ingin memecah belah dan sebagainya, baik secara langsung, secara fisik, maupun yang saya sebut tadi sebagai covert persecution. Dan ini bisa diatasi hanya dengan satu kata, seperti apa yang Yesus katakan, kesatuan dalam pelayanan bersama. Dan saya kira kita akan tetap bisa berdiri tegak di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus ketika kita mempunyai langkah dan gerak bersama. Okultisme modern akan menghancurkan kita dalam berbagai cara, dengan berbagai macam persoalan. Tapi tentu hal itu, kalau kita melihat dari tiga teks yang ada ini, kita tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tetap memiliki kesatuan, khususnya visi yang sama dalam pelayanan. Pada akhirnya, hal ini bukan hanya bicara tentang kesatuan dalam konteks kita, tetapi menjadi bagian dalam perutusan dalam sejarah dan perjalanan gereja di tempat di mana kita berada. Bapak Ibu, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah pernyataan bahwa tahukah saudara bahwa Bapos GKI Taman Yasmin Bogor telah menjadi model bergereja yang mendepankan arti kesetiaan, persekutuan dan kesatuan meski diterjang badai untuk menghentikannya. Saudara adalah bagian dari sejarah perjalanan gereja Indonesia yang akan dicatat bahwa begitu kuatnya tantangan yang ada. Entahkah itu namanya covert persecution, physical persecution, apapun namanya, yang merupakan bentuk-bentuk baru di dalam model-model okultisme modern. Saya kira, saya katakan melalui firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, tetaplah berjalan di dalam kesatuan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara telah menjadi model atau telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan gereja Indonesia. Tetapi kesatuan, persekutuan, dan pengutusan adalah kekuatan yang menempatkan Bapos GKI Taman Yasmin Bogor ada sampai saat ini. Selamat menjadi bagian, memberi kontribusi, dan juga telah mencatatkan sejarah yang besar dalam perjalanan sejarah gereja Indonesia. Karena bagi saudara, saudara telah menempatkan arti persekutuan dan perutusan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Pujilah Kristus. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena firman hari ini mengingatkan kami pentingnya arti kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kami percaya bahwa banyak sekali halangan, tantangan, bahkan mungkin hal-hal yang membuat kami masuk di dalam persoalan yang begitu berat melalui tindakan-tindakan okultisme modern. Kami memang tidak membahas ini lebih banyak, lebih dalam, tetapi kami tahu bahwa begitu banyak tindakan-tindakan yang membuat kami seringkali berada pada posisi yang tidak mudah. Oleh sebab itu, ajarlah kami Bapa untuk tetap memiliki kesatuan yang utuh dalam pelayanan kami dan menjadi bagian dalam perutusan yang kami boleh lakukan sebagai gereja. Kami bukan hanya berada dalam pelayanan kami, tetapi di gereja, di gedung, tetapi juga ada untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Bapa memberkati para pemimpin kami, para pemimpin pemerintah kami dari pusat sampai daerah, pelayanan-pelayanan publik yang dilakukan, biarlah itu semua menjadi bagian dalam pelayanan kami untuk kami boleh melakukan tindakan-tindakan kami sebagai gereja. Tuhan, Kau memberkati, biarlah anugerah cinta kasih Tuhan turun atas para pemimpin bangsa kami. Bapa, Engkau memberkati kehidupan masyarakat Indonesia juga, dan khususnya yang ada di Jawa Barat dan Kota Bogor, pemerintah yang ada di Kota Bogor. Tuhan memberkati supaya terus ada di dalam penyertaan dan kuasa Tuhan sehingga melayani masyarakat dengan baik. Kesatuan di dalam masyarakat menjadi hal yang sangat-sangat berarti. Kami berdoa tetap bagi gereja Kristen Indonesia dan gereja-gereja Indonesia pada umumnya yang senantiasa hidup dalam kebersamaan, sehati, sepikir, sepenanggungan. Itulah hal yang akan kami terus perjuangkan dalam seluruh kehidupan kami. Bapa memberkati, menguatkan gereja-gereja Tuhan. Bapak, kami mau berdoa secara khusus bagi pergumulan jemaat-Mu di Bapos Taman Yasmin, para jemaat, simpatisan-simpatisan yang datang, keluarga, kaum lansia, senior, kesehatan yang sakit. Kami percaya bahwa pemulihan itu turun dan datangnya juga dari Tuhan. Diberkati semua program-program pelayanan serta kesehatan dalam hidup pelayanan berjemaat, dan khususnya bagi pengurus Bapos GKI Taman Yasmin, khususnya memasuki tahun 2025 ini ya Bapak, yang telah berjalan. Bapak memberkati umat Tuhan, roh kesatuan dan perutusan itu selalu ada dalam kehidupan umat. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa ibadah ini diberkati dan pulang dengan satu keyakinan Tuhan menyatukan dan mempersekutukan kami untuk diutus bersama-sama. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan dalam satu nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh merupakan satu keindahan jika dalam ibadah ini kita dapat memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Sebelum memberikan persembahan, baiklah kita mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17 yang demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah terlihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Persembahan Bapak Ibu dapat disimpan nanti untuk diserahkan ke bendahara gereja pada saat kita dapat beribadah secara onsite, atau dapat Bapak Ibu transfer ke rekening gereja yang seperti tercantum pada layar. Sebagai lagu persembahan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 302 bait pertama sampai ketiga dengan judul Ku Beri Persembahan dan seterusnya. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang Maha Pemurah, Engkau yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Kami datang kepadamu ya Bapa dengan membawa persembahan syukur kami. Kami mohon Tuhan terima dan kuduskan agar persembahan ini dapat berguna untuk pekerjaan pelayanan dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426 bait pertama, ketiga, dan keempat dengan judul Kita Harus Membawa Berita dan seterusnya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas.
diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Roh Kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara, tetaplah memiliki kesatuan hati dalam gerak pelayanan bersama dan menuju pada perutusan untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudara adalah gereja yang menjadi sejarah dalam perjalanan gereja Indonesia dan dalam sejarah perjalanan gereja di dunia. Tetap memiliki kesatuan hati dan di dalam pengutusan untuk memberitakan kabar baik. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya.